Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, yuk kita makin berdiri, yuk kita memulai hari ini ya ibadah kita, yaitu memperingati Yesus naik ke sorga. Amin. Ya, kalau Yesus naik ke sorga, kita juga akan naik ke sorga suatu saat bersama-sama dengan Dia. Dia akan menjemput kita di awan-awan dalam kedatangannya kedua kali. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami mengucap syukur selama kami ada di bumi ini Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa, berkati setiap kami. Kami mau beribadah hari ini Tuhan, memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa Yesus sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, mengajar kami dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan di muka bumi ini, dan kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Bapa terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama bersyukur, amin. Siap, yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini, yes. Urapannya yang ajaib memulihkan
Ya Tuhan yang ajaib, kita mau percaya kepada Dia, amin. Coba saya mau lihat kanan kirinya, semuanya diberkati hari ini. Lambaikan tangannya yang diberkati. Coba tos kanan kirinya bilang begini, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Ya, tos lagi, katakan begini, kamu diberkati. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Katakan, karena kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Yang percaya sorakan. Katakan lagi, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Come on. Dengan imanmu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berlagi. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Namun kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, yo. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah, yeah. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Siapa di sini masih mau lebih lagi menyembah memuji Tuhan? Mana suaranya? Sorakan buat Tuhan. Wuh. Ya, coba lihat kanan kirinya, bilang begini lagi dong. Ayo kita memuji Tuhan. Ya, jangan duduk dulu ya. Oke? Coba lihat, saya mau lihat jempolnya dong. Asik, ya kan? Yang di Zoom, yang di YouTube, ayo jempolnya ya. Kita beribadah bersama-sama. Ya. Ya, are you ready? Semuanya siap? Ah, belum siap nih. Belum goyang, ayo goyang dikit dong. Ready ya? 1, 2, 3.
saudara main 2 keyboard langsung WL ya kan? Mana yang dipencet yang keluar. Ya, saya mau lihat lagi loh. Ya di belakang masih kaku ya gerakannya ya. Saya kalah gerakan saya sama si Omeng ya kan? Dia gerakannya gini-gini Bapak Ibu Saudara. Wah luar biasa sekali ya. Ayo dong lebih maju ke depan Bapak Ibu Saudara ya. Yang di belakang nih, ayo maju joget ke depan dong. Kita muji Tuhan, amin. Lagi dong, lagi ya. Siap? Kita nyanyi dari awal ya. Are you ready? Sungguhlah hidupku telah ditebus, asik-asik. Milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ayo dong, mana? Suka-sukamu, 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 asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yeah. Haleluya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Dangdut is music of my country. Kita harus bangga ya. Haleluya. Haleluya. Sampai hari ini Tuhan tetap baik buat setiap kita. Amin. Yuk kita sama-sama mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar tuntunan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih, you say, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang berharap, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
mari kagumi Dia. Pandang kemuliaan-Nya. Kau Allah yang layak dipuji. Akan Engkau. Lah katakan lagi. Ku kagum. Sekali lagi saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sembah Dia, angkat tanganmu. Kagumi Dia. Oh, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus. Oh, sejenak kita merenungkan bagaimana karya Yesus ketika Dia mati dan bangkit. Dia mengajar dan Dia bertemu dengan para murid-muridnya. Dan hari ini kita melihat dan kita merayakan kenaikan Dia ke sorga. Kita patut bersyukur Dia naik ke sorga supaya Dia menyediakan tempat bagi kita di sana, tempat yang terindah, yang tidak ngengat dan karat, dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kalau Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini, kita pun harus turut bekerja dengan Dia. Kita mau setia sampai akhir. Apapun kelemahanmu, apapun situasimu, setialah. Setia bekerja bersama dengan Tuhan. Setia menantikan Dia di dalam iman. Setia menjadi saksinya sampai Ia datang kedua kali. Sebab rencananya tidak pernah gagal sedikit pun di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari
Engkau mengajarkan kami untuk kami percaya. Kami tidak akan pernah menyerah sedikit pun Tuhan. Kami akan memenuhi panggilan-Mu. Hadirlah Roh Kudus, jamah setiap kami, supaya kami benar-benar mengetahui dan kami melakukan, dan kami hidup di dalam panggilan Allah. Engkau memanggil kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam iman. Kami tidak mau hidup di dalam kedagingan kami. Kami mau masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari sekali lagi pusatkan pikiran-Mu kepada perkara yang di atas. Tanggalkan beban-Mu saat ini. Dia mau bekerja, Bapak Ibu Saudara. Khotbah sudah saya siapkan, tetapi Dia mau bekerja saat ini. Dia mau membasahi tanahmu yang kering. Ada urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Sembah nih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Katakan haleluya. Bapak terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan beracara buat setiap kami. Berkati tempat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. God is good all the time. And all the time. Lagi katakan God is good all the time. And all the time God is good. Dia Tuhan yang begitu baik. Dia Tuhan yang begitu sempurna. Buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita di tempat yang terbaik. Amin. Ya,
Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kita mau belajar hari ini, kita mau lihat sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya, ibadah kita enggak lama Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan kita mau dengar firman Tuhan walaupun singkat. Amin. Nah, di dalam dunia ini sudah dan harusnya ada 5 yang terjadi dan 4 diantaranya sudah digenapi. Apa itu? Yang pertama, kematian Yesus. Amin. Sorry, saya ulangi lagi. Yang pertama, kelahiran Yesus. Yang kita peringati sebagai Natal. Yang kedua, kematian Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. Yang keempat, hari ini. Apa? Kenaikan Yesus. Yang kelima, saudara tahu? Bukan. Yaitu adalah dia akan datang ke dunia untuk menjemput kita di awan-awan. Amin. Ya, yang 4 ini sudah digenapi. Ya, ini tentang Yesus maksudnya. Pribadi Yesus. Yaitu yang pertama, kelahiran, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya hari ini digenapi. Yang terakhir yang belum digenapi yaitu apa? Kedatangan Yesus kedua kali, yaitu second coming. Siapa di sini yang mau menantikan Yesus? Angkat tangan. Kita menantikan Yesus. Amin. Ya, hari ini harusnya kita bersuka cita. Ya, kalau kita masih loyo-loyo, malas ke gereja, malas. Bapak Ibu Saudara, 4 sudah digenapi. Ya, tinggal 1 lagi. Bapak Ibu Saudara. Tinggal 1 lagi yaitu apa? Kedatangan Yesus. Setiap kita pasti ingin ya bersama-sama mengalami rapture. Yaitu adalah pengangkatan. Yesus datang ke dunia, ke bumi ini secara fisik. Dan semua orang melihat sangkakala dibunyikan. Malaikat-malaikat di sorga ada di atas awan-awan. Setiap kita melihat dan baju ini semuanya akan ditinggal. Ya, dan tubuh kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Di dunia ini, ya, di dunia ini hal yang paling mematikan bukanlah bom. Ya, tetapi hal yang mematikan ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sungguh-sungguh mematikan. Artinya orang tersebut akan mengalami maut. Apa itu maut? Terpisah selama-lamanya dari Bapa di sorga. Dia akan mengalami kematian kekal. Saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ternyata menurut rabi-rabi di Israel, ya, neraka itu secara alkitabiah, neraka itu ya cuman 1. Itu neraka aslinya. Tetapi ada persinggahannya, yaitu apa? Namanya Hades. Dan Hades letaknya di inti bumi. Bumi memiliki inti, betul? Ya, dia memiliki inti dan itu sangat panas. Disitulah terletak Hades menurut para ahli. Ya, dan ketika Bapak Ibu Saudara mendengar seru derunya orang-orang yang mengeluh di bawah sana. Itu begitu mengerikan. Ya, saya pernah mendengarnya dan di YouTube masih ada. Ya, memang itu overload dan itu semuanya adalah rintihan orang-orang minta tolong. Mengerikan sekali. Nah, Yesus tidak ingin kita di sana. Amin. Siapa yang mau ke neraka? Takut, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara ngelihat kompor aja begitu panas atau dibakar sampah itu begitu panas, betul? Gimana di sana? Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama bangkit dan Tuhan mengangkat kita naik. Katakan amin. Kita mau lihat sedikit Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Lukas 24 ayat 51. Lukas pasal 24 ayat 51. Di sini dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus. Dan terangkat ke sorga. Ya, jangan terbalik. Bukan muridnya yang terangkat dan Yesus dada, bukan. Ya, tetapi Yesus yang terangkat ke sorga. Pribadinya memang ada di sorga. Pribadi Yesus ada di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Wow, dahsyat. Itu artinya kalau Yesus adalah pribadi yang pemenang, kita pun menjadi pribadi yang pemenang. Amin. Siapa yang berhak, maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berarti hanya duduk di sebelah kanan terus di sebelah kirinya enggak. Bukan begitu. Dia duduk di tahta yang layak. Haleluya. Ya. Kalau Yesus pribadi yang menang, kita juga pribadi yang menang. Amin. Coba lihat kanan kirinya dan bilang begini, kamu adalah pribadi yang lebih dari pemenang. Haleluya. Biar hari ini kita semangat Bapak Ibu Saudara. Kita mendengar kabar baik ini. Bahwa Yesus terangkat ke sorga itu peristiwa yang begitu penting. Kalau dia tidak terangkat ke sorga, bagaimana mungkin dia akan menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Itu kita perlu mengerti. Jangan bilang begini, coba pribadi Yesus ada di Israel. Dan kita semua ke Israel. 2000 tahun orang menyelesaikan masalah harus datang ke sana. Tanpa adanya Roh Kudus. Ribet gak? Ribet. Tapi ketika Roh Kudus hadir, Roh Yesus, Roh Allah itu hadir di sini. Di dalam hati kita. Dia akan menolong kita. Dalam doa pagi kita sudah belajar kan? Peran-peran Roh Kudus. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, hanya 2, Roh Kudus. Makanya kita perlu Roh Kudus setiap hari. Ya, ajak dia ngomong, ajak dia berbicara. Yesus terangkat ke sorga. Dia menyediakan tempat untuk kita. Jangan sampai kita ke Hades. Jangan sampai kita ke neraka aslinya nanti. Itu aja di Hades aja udah mengerikan kayak apa. Ya, kertakan gigi, teriakan orang tidak berhenti-henti. Teriakan orang bukan begini, tolong saya, enggak. Berteriak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nanti coba cari di YouTube. Ya, Sound Hall of Siberia. Itu 12 kilometer mereka ngebor ke bawah. Ke dalam tanah. Dan mereka menghentikan penelitian itu. Karena sudah mendengar jeritan orang-orang yang seperti itu. Ya, jeritan. Profesor yang ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya neraka, tidak percaya sorga, tidak percaya hantu. Bilang begini, gara-gara saya mendengar itu, saya percaya akan adanya neraka. Dia ateis, tetapi mau tidak mau dia menjadi percaya akan adanya neraka. Kita orang Kristen, kita harus percaya ada sorga, ada neraka. Harus percaya ada neraka. Kalau kita nggak percaya adanya neraka, berbahaya. Kata orang tua, berbahaya. Kenapa? Kita akan seenaknya hidup, sembrono, ya, menggunakan hidup ini seenaknya, tidak mau menuruti firman Tuhan. Karena kita pikir hanya ada sorga di bumi ini. Hanya ada sorga di alam semesta ini. Tidak ada neraka, berbahaya. Oleh sebab itu, ya, kita harus percaya adanya sorga dan neraka, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini. Ketika Yesus terangkat, siapa yang menyaksikan itu? Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini, ayat yang ke-8 dulu kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti yang saya sharingkan tadi pagi. Ya. Dan ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya mau kasih tahu, yang menyaksikan Yesus bukan hanya 11 orang muridnya. No. Loh kok Pak 11? Emang kesebelasan bola Pak? Bukan. Kan Yudas Iskariot sudah mati gantung diri. Ya, sudah mati dia bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Dan di sini dikatakan disaksikan oleh mereka. Menurut para ahli teologi yang menyaksikan tersebut, menurut sejarah, ini bukti sejarah semuanya ada, ya. Ada 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Kita udah 500 belum nih?
Kalau saya kan mungkin bisa lah dihitung 1,5. Kayak Pak Robi ya, itu 1. Ya, aduh saya bilang saya ini Tuhan jangan saya nambah-nambah lagi. Malas beli baju. Ya, kita ini baru berapa orang yang menyaksikan Yesus naik? Ada 500. Seberapa orang 500? Nanti gereja kita akan punya jemaat lebih dari 500. Aminnya yang kencang dong. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lebih dari 500 orang yang menyaksikan dia naik terangkat. Dia bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung Palangkaraya, sampai ke ujung Kalimantan Tengah. Ujungnya di mana Pak, Bu? Di sini. Moratewe? Atau? Gak tahu Pak ujungnya yang mana. Kita cari di map sama-sama. Ya nanti kita doakan ya. Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi saksi. Ya. Kita punya hati untuk menjadi saksi. Kita hidup di dalam panggilannya Tuhan. Dan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan. Tidak serta-merta kita harus merasakan yang. Enggak gitu. Ya, mungkin sampai kita enggak merasakan apa-apa. Tetapi terlihat dari perubahan hidup. Dari perubahan karakter kita. Dari perubahan hidup kita. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. The most important. Ya, yaitu adalah kita mengalami perubahan hidup. Ketika Yesus terangkat ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus turun. Dan 10 hari kemudian terjadi Pentakosta. Di mana Roh Kudus dicurahkan buat orang-orang pada waktu itu. Dan ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus juga dicurahkan buat setiap kita, katakan amin. Kalau engkau sedang kesulitan, bicara sama Roh Kudus. Bilang begini, Roh Kudus ada di hatiku. Roh Kudus ada di hidupku. Yuk kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita hidup, kita berubah bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia akan memampukan kita. Tuhan tahu kita nggak mampu. Ya, saya mengimani begini. Yesus terangkat ke sorga, demikian pula ketidaksanggupan kita Tuhan sudah angkat. Ya, dan saya bilang begini sama murid-murid saya. Ayo gunakan kuasa yang ada dalam hidup kamu. Roh Kudus itu turun ke atas kita dan kita menerima kuasa. Kuasa di sini dari kata dunamos, Yunaninya yaitu the power of God. Itu yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hebat Bapak Ibu Saudara. Yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu sampai hari ini jangan berhenti berdoa. Amin. Yuk sama-sama kita bekerja terus untuk Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke sorga, itu adalah momen yang terindah, yang terbaik. Walaupun kita nggak melihatnya. Tuhan bisa nggak ya saya dapat penglihatan Yesus waktu itu disaksikan oleh para murid-muridnya terangkat ke sorga. Gak usah minta begitu Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita mengalami perubahan. Kita harus mengalami perubahan step by step, day by day. Itu yang kita tekankan Bapak Ibu Saudara. Daripada engkau hanya mengejar mujizat dan mujizat. Kalau enggak ada mujizat engkau enggak mau beribadah. Kalau enggak ada mujizat engkau enggak mau melakukan sesuatu. Kalau enggak ada mujizat engkau tidak mau melayani Tuhan. Itu adalah konsep yang keliru. Di dalam kekristenan kita harus melayani Dia setiap hari. Kita harus melayani Dia dalam doa-doa kita, dalam pujian penyembahan kita, dalam ibadah kita. Kita patut bersyukur gereja kita beribadah setiap hari, amin. Tiap pagi loh Pak, Bu. Ya, dan kami melakukan itu dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah dengan beban, aduh ini bah tidur jam 2. Nanti jam 4 harus bangun lagi. Aduh, tidak pernah begitu.
Ya walaupun bisa tidur nggak tidur tetap melek mata itu. Salam. Ya kan? Tetap melek mata itu. Salam. Ya, dengan ciri khasnya kita ya kan. Salam. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Tetap berkata God is good all the time. And all the time God is good. Ya, kalau pagi-pagi kita masih ngorok. Itu sampai liurnya muncrat. Itu kalau ditaruh air, rebus Bapak Ibu. Ayo bangun pagi. Walaupun kita belum bisa YouTube ya, maksudnya live streaming YouTube, nggak apa-apa. Ayo bangun pagi. Mungkin tempatmu tidak ada sinyal, doa pagi-pagi. Ya Pak, saya doa pagi. Jam berapa? Jam 8, jam 9 pagi. Itu memang pagi. Tapi maksud yang di pagi ini adalah sebelum matahari terbit. Jangan kau bilang sebelum matahari terbenam, Pak. Bukan. Baca Ratapan pasal 3 ayat 23. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Pagi-pagi itu pagi-pagi benar. Itu artinya. Nah, terkadang kita ini ya agak kurang tepat atau kurang lengkap membaca firman. Ya, kalau saya boleh saran kepada Bapak Ibu Saudara, dalam membaca firman, pelajari konteksnya itu apa. Ini ayat berbicara tentang apa sih? Kok ayatnya begini? Nah, begitu ya. Ya, di gereja kita tidak pernah memaksakan orang-orang itu untuk persepuluhan, tidak. Tetapi dari kesadarannya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan gak minta kamu 10%, Tuhan minta seluruh hidupmu. Wow. Bilang kanan kiri, bilang begini, Tuhan minta seluruh hidupmu. Yang dibilang begitu bilang juga, kamu juga. Aduh, Pastor Alfani suka begitu. Ya, iya biar gak ngantuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus terangkat ke sorga, dia pasti akan kembali. Itu momen yang the best. Katakan amin. Kalau dia tidak kembali, sia-sia iman kita. Dia janji dia akan kembali menjemput kita di awan-awan permai. Kalau dia tidak kembali, sia-sialah kita ini. Bumi akan terus ada, terus ada, terus ada dan tidak pernah berakhir. Sedangkan dalam dunia ini ngengat dan karat. Kemarin saya mendengar berita ada uang 40 juta ditabung oleh seorang ibu. Lalu dia buka 40 juta itu, dia pikir bagus-bagus saja. Dia lihat banyak bolong-bolongnya dan uang itu tinggal separuh. Mending separuh. Uangnya kan petak begini. Bolong sana, angkanya hilang. Dimakan rayap. Di sini rayap bahasa Dayaknya apa? Oh, buhay. Ya apa? Buhey. B ya. Buhey. Kuman buhey. Aduh, susah. Ya pokoknya begitulah. Dimakan rayap Bapak Ibu Saudara. 40 juta. Kalau ada uang 40 juta dimakan rayap, mau nggak? Enak aja. 40 ribu aja nyarinya susah. Di dunia ini ngengat dan karat. Semua bisa merusaknya. Waktu, nggak ada rayap pun waktu akan merusaknya. Hari ini engkau berumur 16 tahun. Ya, beberapa tahun lagi mungkin 20 tahun. 25 tahun. Masih cantik, ya kan? Ya, mau putih kah, hitam manis kah, pokoknya dia cantik. Nanti umur 50 tahun, mulai salom. 60 tahun, salom. 70 tahun, udah gak begini lagi, udah tempat tidur, salom. Gak ada yang bisa kita banggakan Bapak Ibu Saudara. Ya, kekayaan kita tidak menyelamatkan kita, betul enggak? Malah kadang buat kita pusing. Iya kan? Enak tuh hidup kecukupan. Cukup aja udah, enak. Mau beli ini cukup. Makan nasi padang cukup.
Ketawa saya. Apalagi? Mau ke Israel? Cukup. Mau beli tempat tidur? Cukup. Semuanya cukup. Nggak yang bergelimpangan bagaimana enak. Sehingga kita ketika meninggalkan rumah, aman-aman aja. Ya kan, pelayanan aman-aman aja udah. Nggak ada harta yang mengikat kita. Tapi kalau engkau diberikan, ya, jemaat Tuhan yang di Zoom di YouTube, kalau engkau diberikan kelimpahan secara materi, digunakan dengan baik. Jangan untuk kedaginganmu. Jangan untuk foya-foya, jangan. Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik. Jangan sampai tempat itu sudah terbaik dan dia kasih ke orang lain. Kok Tuhan kasih ke orang lain sih, bukan saya? Jangan protes, KPR kamu gak lulus. Ya, ngerti di sini? Jangan sampai apa yang kita telah buat itu sia-sia semua. Kenaikan Yesus, terangkatnya Yesus, itu mengajarkan kita untuk kita hidup lebih sungguh kepada Tuhan. Karena dia menyediakan tempat untuk kita. Dan di bumi ini kita harus bersuka cita. Orang yang bisa bersuka cita dialah orang yang punya pengharapan. Kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Kalau dia tidak bisa bersuka cita, kemungkinan besar dia tidak punya pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus tidak ada yang semoga-semoga. Semuanya ya dan amin. Setuju? Ya. Sayang sekali kalau hidup kita, ya, kalau nanti suatu saat orang lain terangkat, kita nggak terangkat. Malah westback kita yang terangkat. Yang merek Supreme itu. Malah itu yang terangkat ke sorga. Ya, abang rohani saya bilang, jangan sampai kamu main keyboard, keyboardnya yang terangkat. Kamunya enggak, mana tadi. Iya kan? Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita belajar di sini. Bahwa ketika Yesus naik dan terangkat ke sorga, dia bersama dengan Bapa bekerja terus untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Saya tuh terinspirasi hari ini hidup banget nih lagu yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku di dunia ini. Menurut kita gak terbaik, tapi Tuhan bilang itu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Dan kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita percaya kepada dia. Dan kita katakan, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Roh Kudus tahu bahwa kita bergantung kepada Bapa. Dan dia akan datang, dia akan menolong kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Saya mengajak anak-anak muda, juga semua orang di tempat ini, juga rekan-rekan di YouTube, hamba-hamba Tuhan, ya, para murid-murid Tuhan, di Zoom, di YouTube, perhatikan ini. Jangan hidup oleh perkataan orang lain. Jangan hidup oleh perkataan dunia ini. Jangan. Hidup perkataan menurut Tuhan. Yesus bilang apa? Tuhan akan memberikan engkau kuasa. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku. Mau orang bilang kita jelek, mau orang bilang kita ini itu, biarin. Terkadang hidup ini ada ilmu yang mengatakan I don't care. Bagus. Mau dia bilang kita, kamu ini gak berguna, kamu biarin. Di kantor kamu disinggung-singgung, biarin. Yang penting kamu melakukan yang benar. Sesuai dengan SOP. Amin. Pekerjaan kamu tuntas. Ya. Dan kamu memuliakan Tuhan. Ada saatnya orang lain melihat pekerjaanmu. Dan tanpa disangka-sangka kamu akan diangkat. Ini menggambarkan yang kedua kita belajar ketika Yesus terangkat ke sorga. Ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Bahwa setiap kita akan diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Kebanyakan kita hanya berfokus kepada kesusahan antu saat ini.
No, berfokus kepada perkara yang di atas. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Wow, luar biasa ya. Di Alkitab Henok terangkat. Di Alkitab Elia terangkat. Dan setelah itu Yesus juga terangkat. Ya, walaupun Yesus mengalami kematian, tetapi kita melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Dia akan terangkat ke sorga dan dia akan memuliakan Bapa di sorga. Ketika yang ketiga kita pelajari ketika Yesus terangkat ke sorga, iblis sebenarnya sudah dikalahkan. Iblis sudah malu minta ampun. Iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita ketika kita hidup di dalam iman. Katakan amin. Dia hanya bisa apa? Dia hanya bisa goda-godain. Ya, dia bisa menipu kita. Kalau kita masuk dalam perangkapnya, baru dia bekerja di situ. Kita bersyukur Roh Kudus turun buat kita dan kita mengalami kuasa Roh Kudus. Hari ini engkau pasti akan mengalami kuasa Roh Kudus. Sampai Tuhan datang, dia berjanji akan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau responi firman Tuhan. Ketika dia terangkat ke sorga, itu artinya dia menyediakan tempat yang terindah buat setiap kita. Jangan lagi kita hidup gak pede. Jangan lagi kita menyalahkan keadaan. Ya, jangan lagi kita bersungut-sungut. Jangan, ganti hari ini dengan ucapan syukur. Dengan ibadah kita. Dengan rasa sukacita. Rasa sukacita kepada Tuhan itu perlu dilatih setiap hari. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya. Yesus penolong yang setia. Mari saat ini saya minta kepada Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Curahkan semua rasa takutmu, rasa cemasmu. Sebab dia bukan memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan buat kita. Ketika saya menyanyikan lagu ini, engkau tidak perlu menyanyi. Yang perlu kau lakukan adalah datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya, beban-bebanmu. Karena dia adalah Allah yang mencurahkan Roh Kudus buat setiap kita. Dan janjinya sudah digenapi. Hanya tinggal satu, yaitu menjemput kita di awan-awan permai. Mengapa lagi imanmu ragu kepada dia? Mengapa lagi engkau takut akan hidup ini? Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Saat
Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, dan Roh Kudus siap untuk menolongmu. Roh Kudus kami datang. Ini ibadah kami Tuhan. Ini hidup kami bagi-Mu. Pagi hari ini kami menyadari begitu luar biasanya Engkau mengambil pengorbanan untuk Engkau terangkat ke sorga. Sebenarnya Engkau sangat merindukan setiap kami, tetapi Engkau bekerja sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa, berikan kami hati yang rela untuk dibentuk. Berikan kami hati yang mau melihat kedalaman hati-Mu yang besar. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dilimpahkan ketika kami mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati kami setiap hari, tuntun kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan terkasih. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sedikit pengumuman ya sebelum kita memberikan persembahan. Nanti kita akan memberikan persembahan. Pengumuman adalah setiap hari kita ada morning prayer. Pukul 4 pagi, 4.30 pagi Bapak Ibu Saudara, 4:30. Ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu jam 5 pagi. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita datang sama Tuhan pagi-pagi ya. Dan hari Jumat besok tetap ada komsel di tempat ini yang bertugas harap mempersiapkan diri. Baik itu worship leader, sharing firman, icebreaker. Siapa icebreakernya? Saya ya. Oh iya. Ya, dan doa syafaat disiapkan ya. Dan sharing firmannya maksudnya adalah resume yang ada di grup. Bapak Ibu Saudara baca lagi. Baca lagi, pelajari lagi di PDF itu ya. Supaya semakin dikuatkan dan kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Dan nanti hari Sabtu ada komsel online jam 1 siang. Ya, nanti akan diinfokan lagi. Dan hari Minggu kita tetap beribadah di tempat ini. Kita masih belajar tentang apa? The future, masa depan.
Yuk sama-sama kita belajar lagi Bapak Ibu Saudara. Ajak rekan, sahabat, keluarga untuk sama-sama diberkati di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Hari ini kami terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai bagian dari ibadah kami. Bapa berkati, suci kuduskan, biarlah menjadi alat kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami mau memberikan dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Yang sudah memberikan persembahan, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bukakan sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, saya hampir lupa. Youth mau kesaksian Bapak Saudara. Silahkan duduk dulu. Mereka mau menyembah Tuhan di tempat ini. Silahkan duduk Bapak Saudaraku. Ya silahkan anak-anak muda. Ya. Hampir lupa Bapak Saudara. Mereka harus kesaksian hari ini sebab mereka sudah latihan 1 tahun katanya. Biar semangat, boleh berikan tepuk tangan buat mereka.
sia-sia latihannya tadi malam. Ya. Saya senang Bapak Ibu Saudara, kenapa? Mereka memiliki hati yang mau menyembah Tuhan. Amin. Yuk kita akhiri, nanti kita akan doa berkat dan kita minta Pastor Eni. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku. Jadikanku, kepada pastor ini kami persilakan. Allah Bapa di surga, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Hari ini ya Tuhan, kami ada di rumah-Mu, kami memuliakan Engkau. Bahkan kami sudah diberikan dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, setiap kami merasakan urapan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh beroleh kemenangan lewat kuasa firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan memerdekakan setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kami semangat yang baru untuk kami senantiasa mengiringi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Bahkan yang ada di YouTube, yang ada di Zoom Tuhan, Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Mereka yang setia datang beribadah, mereka memberikan waktu yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat, yang setiap jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang terkasih. Mereka sudah ditebus dengan darah yang mahal dan harganya lunas dibayar. Mereka adalah imamat yang rajani. Mereka adalah kepunyaan Kristus. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera Allah, berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam rumah tangga-Mu, dalam studi-Mu. Ia akan mengangkat engkau akan mengalami kenaikan dari hari ke hari. Engkau tidak akan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya berkat ini turun ke atasmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.